Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Serius, indah sekali hidup di kampung. Bisa menikmati suasana yang begitu sejuk dan bisa menikmati pertengkaran politik di Jakarta lewat media sosial. Jadi semuanya teraih gitu loh ya. Nah sekarang yang lagi rame, yang lagi hangat, yang lagi mendebarkan itu adalah perseteruan, pertengkaran antara Demokrat dengan Partai Nasdem. Wah, huru-haranya di mana-mana. Demokrat mengatakan bahwa Surya Paloh adalah pengkhianat, Nasdem adalah pengkhianat, Anies Rashid Baswedan adalah pengkhianat. Kita hanya bisa menikmati. Tapi ini jagonya Surya Paloh. Ini makanya dulu itu si Julpan Lindan, salah satu pendiri Partai Nasdem, dia mengatakan, ini koalisi bukan perubahan, tetapi perlubahan. Karena bahan-bahan untuk mengusung koalisi itu masih belum utuh, masih belum sempurna, masih belum jelas. Dan ternyata ucapan itu terbukti sekarang. Kata Julpan Lindan, kita tahu sama-sama siapa Surya Paloh. Dan ternyata sekarang terbukti Surya Paloh yang sesungguhnya. Dan ketika ditanya oleh wartawan, Surya Paloh, ente dikata-katai oleh Demokrat sebagai pengkhianat. Nih, apa jawaban Surya Paloh? Begitu hebat, begitu sakti dia menjawabnya ya. Dan apakah benar Nasdem memilih Caimin dan mempersiapkan Caimin untuk menjadi wakil presiden Anies? Ini jawaban Surya Paloh. Ada yang menarik. Apakah ada tampang-tampang saya sebagai pengkhianat? kita coba cek, coba renungkan aja, lihat nih muka-muka Surya Paloh nih. Ada gak muka-muka pengkhianat yang kayak gini nih? Ada gak muka-muka pengkhianat? Coba jawab. Kita simak dulu nih ya. Jawaban Surya Paloh atas pertengkaran yang terjadi di mana-mana. Berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali. Surya, ini kan akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak. Apakah Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya. Pak Surya, kita ini kan perkembangan. respon Pak Surya Demokrat lihat kan sosok tidak. Caimin sendiri gimana? Ya Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo ya, kalian ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk mengiyakan apa begitu saja. Saya kurang memahami itu betul-betul. Sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, ya kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Ya. Pak, dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana untuk bertemu Demokrat Pak untuk membahas hal ini? Kalau saya nggak ada. Tidak bisa menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan. Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. PKB di 2024 tanpa
Kalau Apa? Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Ya, harapan kita ya, kalau memang itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif. Harapan kita pada ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya harus jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Nah, ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada mempersiapkan. Pak Surya, berarti Pak, ini Bapak ketemu koalisi dengan Pak Jokowi perubahan tadi apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ada. Kalau ketemu. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk nasdem dengan PKB saja cukup? Nah, insya Allah apa yang terbaik lah ya. Nah, kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Nah, ini kan satu ridho yang bagus. Nah, kita nggak tahu itu. Artinya PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendekatomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintahan. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa saja. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak peduli. Terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara automatically. Nah itu. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu mengingatkan, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Kan jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya, baik. Bagaimana Bapak menjawab bahwa di dalam fraksi di dalam Nasdem sendiri ada beberapa fraksi termasuk yang mendukung Mas AHY sebagai cawapres dan tidak? Saya belum tahu, kita nanti pakai teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop sama Anda. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih, paksi 1, paksi 2, paksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel ya. Ya kan, artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak maksi sekali gitu maksudnya. Dalam struktur partainya ya itu saya pikir lebih memudahkan untuk dipahami. Tapi kalau dikasih kiriman teleskop, nanti kita akan cek ya. Oke, jelas. Luar biasa memang kesulitan. Kingmaker. Luar biasa Pak Surya ya. Ini Surya Paloh baru keluar nih. Sifatnya. Kehebatan strategi politiknya yang susah kemudian dibaca dan diterka oleh kita ya. Nggak ada yang menyangka loh. Siapa yang menyangka bahwa Caimin akan gabung ke Nasdem? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang. Benar, memang yang paham Surya Paloh adalah Julpan Lindan. Dia yang sudah lama dengan Surya Paloh. Maka ucapan-ucapannya dari dulu, ya itulah kebenarannya. Siapa Surya Paloh dan sebagainya. Dan apakah ada muka-muka pengkhianat? Surya Paloh nggak ada. Nggak ada. Wah, masa muka kayak gini pengkhianat? Nggak ada. Surya Paloh itu adalah muka-muka gentleman. Strategi politiknya canggih. Bahkan sekelas Anies bisa ditaklukkan. Jadi bullshit ya. Ketika kemarin mereka mengatakan bahwa semua diserahkan kepada Anies urusan calon presiden, itu bullshit. Enggak lah. Kendali itu ada di Pak Surya. Perubahan. Ya, coba-coba dia menjawab perubahan.
Emang hanya di luar pemerintahan yang bisa melakukan perubahan? Wow, ini kita nggak beres sekali cara berpikirnya. Keren kan? Itu keren loh jawaban. Semua orang boleh melakukan perubahan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi tetap nih ngusungnya perubahan atau keberlanjutan. Atau kemudian dipadukan antara dua ini. Ada perubahannya, ada keberlanjutannya. Itu loh. Itu canggihnya Surya Paloh. Menggabungkan antara dua teori. Ya, jadi satu, perubahan dan keberlanjutan. Keberlanjutan dicerminkan oleh Caimin dan perubahan diimplementasikan oleh Anies Rashid Baswedan. Ya, pokoknya kita sangat menikmati dansa-dansa politik mereka. Saya sebagai orang kampung, hidup di kampung, menikmati indahnya aroma kampung. Dan alhamdulillah bisa menikmati aroma huru-hara, acting huru-hara lah ya. Urusan-urusan dansa-dansa politik ini kita anggap sebagai acting huru-hara. Biar kita anggap sebagai hiburan. Jangan ketegangan. Biarkan mereka-mereka yang tegang lah ya. Demokrat yang tegang, Nasdem yang tegang, PKS yang tegang. Kita harus tertawa. Boleh jadi mereka juga pura-pura tuh huru-hara, tegang-tegang itu boleh jadi pura-pura. Iya dong. Ini belum putusan final, belum putusan akhir, belum didaftarkan secara resmi. Oktober ya kalau nggak salah. Kita tunggu pendaftarannya nanti ya. Masih sangat bisa diubah. Namanya juga perubahan pasti berubah-ubah. Tepat sekali mengusung perubahan kan? Oh, tepat sekali. Kalau menyalahkan sikap Surya Paloh yang seperti itu berarti kita masih belum tahu perubahan. Itulah bukti implementasi dari kata perubahan itu. Bahkan membuat koalisi perubahan juga berubah. Kan? Keren kan? Aislah. Pusing-pusing sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menikmati ini. Nikmati lumayan. Ada energi positif. Kita bisa tertawa di dalam melihat huru-hara yang terjadi di media sosial. Tertawa aja ya. Jangan tegang. Jangan ikut tegang. Politik itu sampai tenggorokan. Jangan sampai masuk hati. Jangan. Bahaya bos, bahaya ya.